Oke, kali ini kita akan menginstal sebuah CCTV dari SPIS, salah satunya yaitu smart home kameranya ya, yaitu merek tipe H8C ya, yang mana ini wide ya, bisa 360 derajat panoramic view-nya, terus sama tracking, terus active event, fitur-fiturnya lumayan lengkap ya. Human detection, jadi bisa mendeteksi itu manusia atau bukan, smart tracking juga. Udah bisa bicara dua arah, color navigation, jadi udah mode warna di saat malam hari, terus infrared juga, terus anti air H265. Jadi kalau H265 ini maksudnya dia dikompres, kapasitasnya dikompres tetapi kualitas tetap terjaga gitu. Terus instalasi mudah dan support micro SD-nya bisa sampai 512 GB ya, setengah tera untuk memori. Tapi kali ini kita akan menggunakan yang 128 GB aja, 128 GB. Jadi semakin besar memori, semakin lama untuk proses penyimpanannya ya. Bedanya itu saja sih. Kurang lebih ya 2 GB, 2 GB, 3 GB lah per. Kalau sebenarnya semakin besar, semakin bagus kualitas, semakin besar juga kapasitas yang disimpan ya. Tapi kalau untuk mode yang 2MP ini, especially 2MP ini 1080p itu kurang lebih 2 GB, 3 GB lah ya, karena dia agak bening karena memang real. Jadi kalau untuk 128 ini mungkin bisa dikatakan 1 bulanan lah kurang lebih ya. Nah, untuk keperluan yang lain itu ada di sini saya menggunakan Orbit Telkomsel karena memang ini diperuntukkan untuk gudang ya. Jadi saya nggak perlu pakai WiFi yang ini, cukup pakai Orbit seperti ini, ataupun modem lain ataupun sumber WiFi lain bisa juga ya. Terserah, bebas, yang penting bisa terhubung internet gitu. Mau kartu apa aja boleh gitu ya, yang penting stabil kalau bisa sih. Terus obeng ya tentunya, terus ada juga nih bor, nanti yang buat kita bor CCTV-nya di dinding gitu. Terus beberapa kabel disk juga ya. Oke ya, CCTV-nya ada kartu penggunaan, reket ini nanti untuk dindingnya ada tempatnya, sama ada kabel adaptor ya. Untuk alannya, template untuk drill nanti untuk bor bautnya. Jadi ini bisa dipakai untuk nggak perlu main ukur-ukur, jadi ditempel, jadi kita udah tahu posisi bautnya gitu. Mamur juga. Jadi untuk sebelum pemasangan ini kalau bisa disimpan ya, di foto dulu sebelum pemasangan, jadi nggak ribet nanti kalau misalkan ada proses reset atau apa, jadi konek ulang, jadi nggak hilang gitu, nggak mudah gitu untuk koneksi ulangnya. Jadi di foto sama juga kodenya yang ada di sini, berupa huruf kecil ini ya, barcode sama ini foto aja. Karena di sini ada verification kode ya, jadi di bagian ini kalau bisa tetap dilindungi, tetap di apa namanya, jangan sampai terhapus ya. Jadi jangka panjang ini, karena di sini kalau nggak salah cuma di sini adanya. Kalau di kotak itu nggak ada.
ya. Kalau di kotak ini nggak ada, hanya adanya di sini. Jadi hanya bisa ditemukan di perangkat ini. Jadi kalau sudah terhapus, jadi kalau mau reset sudah susah nih. Ya, jadi tetap simpan foto ya, ataupun ditutup ya. Kalau saya biasanya ambil ini diambil, nanti pindahkan ke sini. Jadi tetap terlindungi dari debu atau apa. Jadi nggak ngumpas gitu ya. Oke. Untuk briketnya cara pemasangannya seperti ini ya. Tuh, tinggal dipasin aja terus didorong. Itu digantung seperti ini ya. Ataupun mode apa namanya ataupun jadi posisinya kalau di deck bisa kayak ini, bisa kayak gini gitu ya. Sebelum pemasangan kita akan melakukan instalasi dulu, jadi penginstalan ke aplikasinya. Jadi enak. Oke. Nah untuk ini karena kita nggak pakai LAN ya, karena kita pakai sinyal WiFi ya, wireless, jadi kita ini nggak kita pakai untuk bagian ininya. Untuk bagian ini kita tutup saja dengan bisa ada di sini karetnya ya, kita pasang di sini. Ini kita pasangin di sini. Oke. Tuh. Nah ini untuk bagian ini kita tutup saja, tambahin plastik aja untuk biar enggak plastik kecil sedikit gitu ya. Nah biar lubangnya ketutup beneran gitu, terus tutup ini. Nah oke, udah kita di sini ya untuk memasang memorinya ya. Nah ini perlu obeng untuk buka ini kiranya ini, jadi ada penutup untuk pembagian memori. Beda kalau yang kayak 38V380 itu dia langsung celek di luar gitu. Jadi kalau misalkan orang mau apa-apa ya tinggal ambil memorinya udah kelar itu. Jadi kurang aman sebenarnya ya. Kayak gini kan kalau dibaut seperti ini lebih aman ya. Terus kedap air juga gitu, aman dari kalau cuaca misalkan untuk yang di outdoor. Oke, terus tombol reset yang di tengah itu tombol reset ini. Kalau di reset itu dia nggak menghapus memori ya, dia hanya mereset settingan gitu. Nah, ini kita buka memorinya. Kalau bisa yang ori ya, jangan enggak ori. Kalau enggak ori itu biasanya mudah rusak. Mending cari yang ori biar aman. Kita juga enggak suatu saat enggak dikecewain gitu. Oke, untuk pemasangan itu udah ada ini ya, kelihatan ya modenya. Ikutin aja caranya itu, ikutin aja arahannya ya. Seperti ini, di bagian merek itu menghadap ke depan ya, ikutin arah kamera. Tekan dikit tuh udah posisi udah di dalam rata kayak gini, tinggal kita bautin lagi. Oke, kita coba hidupkan dulu ya. Ini lampu indikator udah nyala. Silakan gunakan easy
App untuk melakukan konfigurasi Wi-Fi pada perangkat. Oke, jika sudah kedip biru kayak gini, berarti sudah siap untuk kita melakukan proses instalasi. Ya, konekkan ke aplikasinya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasinya di mana ikuti terus caranya, bagaimana cara menggunakan aplikasinya, karena kebanyakan orang bingungnya di situ mengaktifkan fungsi daripada aplikasinya gitu, bagaimana cara mendaftarkannya, terus mengoneksikan perangkat ini gitu ke aplikasinya, terus pengaturan lainnya juga gitu. Oke, kita hitung terus ya. Nah, untuk aplikasinya sendiri kita cari di Playstore seperti biasa, kita klik saja SPIS ya. Oke, ini dia, kita klik install. Oke, sekarang udah kita download aplikasinya ya. Untuk ini saya akan ajarkan bagaimana caranya mendaftarkan akun ya di aplikasi yang baru, ataupun bagi teman-teman yang belum pernah install sebelumnya ya. Tapi untuk selanjutnya nanti untuk penginstalan penambahan kameranya, saya akan menggunakan akun yang sudah ada gitu, karena saya akan ingin gabungkan dengan kamera SPIS yang lain juga ya. Nah, untuk ini saya akan ajarkan bagaimana caranya mendaftar akun di SPIS ini. Oke, kita buka. Jadi untuk pertama kali itu dia akan pemilihan wilayah, kita pilih saja Indonesia ya. Langsung aja cari di sini Indonesia, klik simpan. Di sini bagi teman-teman yang pengen mendaftarkannya ada pilihan ya, dengan masuk dengan email, dengan Facebook, Gmail, TikTok, nomor handphone ya bisa ya. Kalau saya langsung aja masuk dengan Google ya, biar cepet gitu. Oke, saya ingin menggunakan dengan email yang ini saja. Klik OK. Oke, kita lanjutkan. Kalau dengan email ini agak lebih simpel ya. Jadi karena memang dia tidak buka-buka email lagi untuk mendapatkan kode-kode gitu. Klik simpan. Terus selanjutkan. Ini kan autentikasi biometrik nggak usah ya. Ini biasanya untuk sidik jari ya. Saya tidak sekarang saja. Nah, ini tampilan barunya ya. Jadi enaknya SPIS itu nggak ada iklan teman-teman. Nggak ada iklan. Beda dengan yang murahan, yang seratusan ribuan ya. Sekali kita buka aplikasi, sekali kita lihat iklan, tutup, buka lagi, iklan lagi gitu ya. Beda dengan SPIS itu nggak ada iklan sama sekali ya, walaupun ada ya iklan cloud mereka paling. Kalau di sini klik tambah saja ya. Nah, klik tambah ke perangkat, bisa menambah QR ataupun bagi dengan tamu ya. Kalau ini bagi dengan tamu, ini bagi dengan keluarga. Kalau saya biasanya menggunakan tambahkan perangkat ataupun menggunakan pindai kode QR-nya gitu, karena lebih enak, lebih mudah gitu. Nah, selanjutnya nanti itu untuk penambahannya kita pindah ke aplikasi saya yang selanjutnya. Nah, ini jadi aplikasi yang sudah pernah saya install ya untuk SPIS. Jadi kita punya 4 CCTV SPIS sekarang udah ya. Jadi di 4 lokasi yang berbeda ya. Dan ini adalah yang kelima ya. Ini kita anggap saja ini ya. Jadi setelah melakukan daftar menggunakan Gmail tadi ya, akunnya, maka sekarang kita melakukan penambahan. Jadi anggap aja ini belum ada ya, 4 channel ini belum ada, jadi masih kosong juga ya, kita anggap aja. Nah, caranya tetap sama ya. Jadi mau nambah baru, mau nambah penambahan perangkat baru ataupun menambah pertama kali itu sama. Saya pilih ini. Nah, ini ada 3 berapa mode. Tambahkan perangkat, terus pindai dengan kode QR, terus buat uang baru, bagian keluarga tamu. Nah, bagikan ke keluarga tamu ini bisa mode guys ya, jadi kita bisa berbagi tampilan CCTV juga ke perangkat lain, ke HP lain gitu. Misalkan ya kalau di HP suaminya mau ke istrinya gitu, ke anak-anaknya ataupun keluarga yang lain gitu, ataupun ke anak buahnya untuk memantau gitu, bisa jadi terserah gitu.
Nah, pakai mode itu ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan perangkat ya. Karena biar kalau mode tambahkan perangkat, nah pilih saja. Jadi model smart home ini ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia bukan hanya satu produk di CCTV saja. Jadi di satu aplikasi ini bisa menambahkan berbagai produk gitu. Ada bel pintu ya, penampil pintu, kamera, telepon pintu video, perangkat penyimpanan ya, kayak Xiaomi Smart Home lah ya, sama gitu seperti yang lainnya. Jadi SPIS juga mempunyai peralatan smart home yang disediain. Terus karena kita perlunya kamera CCTV, jadi kita pilih yang ini ya. Nah, sekarang kita akan memindai kode yang tadi yang saya bilang tadi, yaitu di bagian bawah kameranya gitu. Oke, saya pindai dulu. Oke, sudah pindah, sudah terdeteksi ya. Oke, perangkat dinyalakan, ini diconteng karena perangkatnya juga sudah dinyalakan ya. Sorry ya, saya nggak screen record di bagian ini karena installnya di beda HP ya. Terus kita ini bacanya selanjutnya gitu, klik aja selanjutnya di bawah ini. Nah, deskripsi untuk menyelesaikan konfigurasi perangkat, pastikan sinyal WiFi di lokasi pemasangan perangkat bagus, idealnya dekat dengan router dan kata sandi WiFi benar. Pastikan perangkat dihidupkan dan bunyi perintah aktivasi perangkat terdengar ya. Jadi kalau misalkan sudah terkonek, dia nanti akan kasih natif. Terus 3, tempatkan ponsel, perangkat dan router saling berdekatan tanpa penghalang untuk menambah tingkat keberhasilan gitu. Klik mulai. Nah, indikator berkedip biru ya, sudah tadi ya, ada berkedip biru itu. Oke, nah ini sudah kedetek ya, orbit tadi udah kedetek langsung sama dia, dan sudah saya masukin passwordnya juga ya. Terus klik next. Nah, di proses komunikasi, sambungkan perangkat gitu, sambungkan perangkat. Oke, perangkat sudah tersambung ya. Nah, ini kita Menghubungkan ke Wi-Fi. Harap tunggu. oke, sedang Wi-Fi terhubung. oke, sudah terhubung. Pendaftaran platform berhasil. Platform sudah berhasil didaftarkan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ganti namanya yang di sini. Biasanya saya nggak menghapus kode ini ya, biarkan saja. Saya biasanya tambahkan saja ini gudang. Terserah teman-teman ya mau isi apa. Gunakan easy bit. Oke. Nah, itu ya, itu dia. Oh, bening sekali ya. Tuh, saya yang merah video aja udah kelihatan beningnya, apalagi kalian langsung lihat di mode ininya, aplikasinya tuh. Oke, simpan kode QR-nya, kita simpan biar nyimpan ke album ke HP ya. Jadi suatu saat juga bisa, jadi selain yang dikembangkan ke bawah kamera tadi juga disimpan di handphone. Jadi suatu saat kalau kita pengen instalasi ulang itu mudah. Oke, audio kita hidupin saja, mode kapasitas kita on saja. Balik gambar ini maksudnya gini ya, kita balik tuh, berbalik deh. Nah, itu dia. Tapi kita enggak mode karena memang posisi nanti akan kita pasang ini. Untuk view kita biarin aja dulu terbalik. Nah, zona waktu itu diatur. Zona waktu itu kita atur ke Jakarta, Hanoi, Bangkok, Jakarta. UTC 7 seperti biasa. Terus format tanggal, kalau saya biasanya day, month, years. Jadi hari, bulan, tahun. Pilih yang paling bawah. Oke. Kalau untuk ini coba guys, cosplay ini saya enggak, karena kita nanti akan menggunakan apa namanya, memori ya, memori kita sendiri. Jadi enggak saya conteng, kita enggak mau pakai cloud ya. Kalau yang pakai cloud kita harus berbayar per bulannya ya. Wajib koneksi internet
kalau mau terus simpan ke cloud. Itu sih kekurangannya, jadi nggak bisa mode offline tuh, nggak bisa dia. Tapi untuk kapasitas lebih besar, jadi lebih mungkin rekaman 1 tahun pun masih ada gitu ya, itu enaknya. Tapi tiap bulan kita harus berbayar gitu. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, buat kata sandi baru, saya buat sandi dulu ya. Oke, sudah. Terus kita klik next. Simpan kata sandi baru Anda. Kata sandi tidak bisa dikembalikan jika lupa, dan Anda tidak akan bisa melihat gambar dan video transkripsi selanjutnya. Oke, jadi sandinya harus benar ingat ya. Ini kita oke. Nah, untuk ini kita close saja. Dan ini sudah tertambahkan yang tadi 4, sekarang udah jadi 5 ya. Harddisk atau kalau jadi tidak diinisiasikan sebelum merekam. Nah, ini dia udah mendeteksi microSD yang kita pasang. Nah, kita coba inisiasi media, kita pilih dulu inisiasi. Oke. Jadi untuk di awal-awal diformat dulu ya, baru nanti akan menjadi bisa dibuat untuk penyimpanan. Oke, ini inisialisasi berhasil, itu udah kedetek ya. Kapasitas total 119 GB ya. Kok nggak 218 GB bang? Ya karena sistem biasa itu normal ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan biasanya 100 GB itu kedeteknya paling ya 90-an gitu. Nah, sama seperti ini, seperti hadis ya, itu normal. Nah, terus sudah dengan terus kita back aja gitu. Nah, untuk modenya perekaman atau perekaman mode 24 jam. Untuk perekaman ini biasanya kalau ada gerakan baru dia ngerekam. Kalau rekam 24 jam nanti dia akan full merekam. Full merekam cuma dibagi aja per part gitu, potong gitu ya. Oke, kita pilih yang 24 jam. Oke, akan berhasil. Udah. Nah, itu udah kedetek, ada tanda merah. Kita coba klik. Nah, itu deh, dia mulai ngerekam ya. Hari ini bisa tampilannya bisa kita rubah juga, tempo clip, filter untuk tanggalnya bisa diatur di sini ya. Tanggal oke, sudah terpasang ya. Jadi kita tinggal coba. Dan ini hasilnya. Oke. Jadi cukup wide ya dibanding yang V380 itu. Kalau masalah wide-nya lebih luas ya. Jadi untuk ini kita dulu. Oke.